Selamat datang kembali di sini. Kali ini kita mau coba bedah satu karya sastra Indonesia yang penting banget nih. Judulnya Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Kita coba gali dari info di gramedia.com sama rangkuman Wikipedia ya. Tujuannya apa sih? Ya buat Anda semua kita mau coba bongkar inti novel ini, ceritanya apa, kok bisa penting, terus dampaknya gimana. Khususnya kalau Anda mau lihat sisi lain sejarah Indonesia lewat fiksi gitu. Kan ada periode kelam yang mungkin jarang dibahas tuntas di sekolah. Oke, kita mulai ya. Jadi garis besarnya nih, novel ini soal apa sih? Kalau lihat deskripsi Gramedia, ini kayaknya cerita soal keluarga yang kehilangan, terus ada persahabatan aktivis mahasiswa era 90-an, ada pengkhianatan juga, sampai pencarian yang nggak ada habisnya gitu. Uniknya katanya ada dua sudut pandang ya? Betul sekali. Nah, ini menariknya. Ada dua sudut pandang utama. Yang pertama itu dari Biru Laut, dia mahasiswa aktivis. Jadi dia cerita soal kegiatannya, gimana dia sempat lari, sembunyi, sampai akhirnya ya ketangkap. Terus bagian kedua, nah ini, pindah ke adiknya, Asmara Jati. Dia ini kayak mewakili suara keluarga korban penghilangan paksa. Keluarga yang terus-terusan cari jawaban, cari kepastian nasib anggota keluarga mereka yang hilang. Gramedia nyebut ini semacam tribute ya, penghormatan gitu. Oh gitu. Jadi dari sisi aktivisnya langsung sama dari sisi keluarga yang ditinggalkan ya? Pantesan dalam. Latar waktunya juga krusial banget ini, 90-an sama awal 2000-an. Di Wikipedia disebut tuh gimana mahasiswa ini pada suka diskusi sastra, termasuk karya Pramudia Anantatuer yang waktu itu kan? Sempat dilarang ya? Iya. Nah, itu dia, sempat dilarang. Ini jadi ngasih konteks ya kenapa mereka bisa sampai terlibat aktivisme gitu. Kayak kasus bela petani jagung di Blangguan itu. Iya, betul. Dan ini nyambung ke poin dari Gramedia. Gimana fiksi ini fungsinya bukan cuma cerita, tapi juga ngajak kita lihat lagi sisi sejarah yang mungkin gelap ya, mengakui kalau dulu pernah ada masa pemerintahan yang represif. Risetnya Leila S. Chudori juga, wah, ini nggak main-main. Wikipedia nyatet dia wawancara langsung sama saksi-saksi peristiwa 98, termasuk aktivis yang diculik, kayak Nezar Patria. Jadi kelihatan banget usahanya biar cerita ini akarnya kuat di realitas sejarah, meskipun bentuknya fiksi. Mm-mm. Dan sisi emosionalnya itu loh, apalagi dari kacamata keluarga, kayaknya ngena banget. Di Wikipedia ada kutipan surat asmara buat laut itu, aduh itu kerasa banget ya, pedihnya penantian. Bunyinya kan, Mas Laut, Bapak sudah menyusulmu pagi tadi. 4 tahun piring makanmu tidak boleh kami singkirkan. Itu kan? Iya, iya. Itu salah satu bagian yang paling menusuk sih menurut saya. Bener-bener nantep gimana luka sejarah itu dirasain sama keluarga. Nggak heran kalau gaungnya luas ya. Banget. Gak cuma di Indonesia aja. Wikipedia juga nyatet, novel ini diterjemahin ke bahasa Inggris. Judulnya The Sea Speaks His Name. Dan dapat penghargaan sastra bergengsi, Sea Right Award tahun 2020. Wah, keren. Sea Right Award ya. Iya. Ini kan nunjukin kualitas sastranya diakui, plus tema yang diangkat itu emang signifikan, penting gitu. Kalau ditarik lebih luas lagi, ini ngegasin pentingnya cerita-cerita kayak gini. Buat apa? Ya buat percakapan budaya kita, buat ingatan kolektif kita bareng-bareng. Oh iya. Bahkan katanya ada film pendeknya juga ya, adaptasinya. Betul ada. Durasi 30 menit, sutradaranya Prita Gita Arya Negara, pemainnya juga nama-nama besar, ada Reza Rahadian, Dian Sastrowardoyo. Jadi pesannya bisa nyampe ke lebih banyak orang lagi lewat film itu. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih dari obrolan kita, buat Anda yang dengerin, Laut Bercerita ini bukan sekedar novel biasa ya. Ini kayak semacam jendela fiksi buat kita ngelihat lagi luka sejarah, kehilangan, tapi juga semangat perjuangan. Dan pentingnya kita semua buat ngerawat ingatan bangsa ini, biar nggak gampang lupa gitu. Iya, betul banget. Dan dari sini, mungkin ada pertanyaan menarik nih buat Anda renungkan sendiri di rumah. Sejauh mana sih karya fiksi kayak gini bisa bantu kita sebagai masyarakat ya, buat memahami dan mungkin berdamai sama masa lalu. Terutama kalau narasi sejarah yang resmi itu kadang kita rasa belum lengkap atau gimana gitu. Dan gimana cerita-cerita ini ikut ngebentuk ingatan kita bersama. Itu sih yang menarik buat dipikirin.